Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak dalam pertemuan pelajaran sejarah peminatan kelas 12, di mana kita pada pertemuan kali ini akan membahas dua konflik, yaitu sejarah kontemporer, yaitu dua konflik di Asia Tenggara dan di Asia Selatan. Oke. Yang pertama kita akan membahas mengenai konflik di Asia Tenggara. Di Asia Tenggara itu konflik yang sekarang itu adalah konflik Kamboja. Nah, konflik Kamboja nanti ada dua. Nah, yang ini yang sudah terselesaikan, konflik Kamboja. Nah, konflik Kamboja ini kita lihat di kartun. Kita lihat di kartun ini, Bapak ambil dari websitenya Ruang Guru. Nah, di sini ada dua orang yang bersenjata, kemudian saling serang menyerang, dan kemudian ada penengahnya itu yang berusaha untuk tidak saling berkonflik. Nah, yang dua ini mirip ya, dua-duanya yang bersenjata tersebut kita asumsikan bahwa mereka itu bersaudara. Nah, disinilah terjadilah perang saudara, kemudian muncul yang di tengah itu sebagai mediator, ya, mediator supaya tidak terjadi perang lagi. Nah, ini diasumsikan bahwa yang di tengah itu adalah Indonesia. Nah, ini peta Kamboja, di mana ini nih yang Kamboja tersebut. Nah, ini Kamboja. Ya. Kamboja ini pada tahun 1867. Ini kebanyakan itu Laos, kemudian Vietnam, Kamboja, dan yang lainnya yang di sebelah sini itu di bawah kolonialisme Prancis. Nah, kemudian kalau Burma ini masuk ke di bawah kolonialisme Inggris, dan ini Thailand. Ya, Thailand itu yang tidak pernah dikolonialisasi itu Thailand. Jadi satu-satunya negara merdeka di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah. Oke. Nah, kita masuk di konfliknya. Nah, Kamboja dari Perang Dunia Kedua hingga tahun 1979, di mana Kamboja merdeka dari Prancis pada tahun 1953 yang dipimpin oleh Presiden Norodom Sihanouk yang pro-komunis Cina dan Vietnam. Seperti yang kita ketahui, setelah Perang Dunia Kedua, banyak negara-negara kolonialis yang dikolonialisasi itu Asia dan Afrika itu pada merdeka. Salah satunya Indonesia merdeka tahun 1945. Nah, kemudian negara-negara di Asia Tenggara itu banyak yang merdeka atau dimerdekakan. Salah satunya itu di Kamboja pada tahun 1953 dari Prancis. Nah, kemudian ini berhubungan juga dengan Vietnam. Ya, Vietnam itu di bawah Prancis, kemudian setelah Perang Dunia Kedua terjadinya, kalau di Indonesia ada vacuum of power, nah di Vietnam itu yang utara itu masuk ideologi komunis, ya, karena secara geografis dekat dengan Cina. Kemudian di sebelah selatan itu masih berpengaruh Prancis, sehingga mereka yang Prancis ingin ada pengaruh, masih ada pengaruh di Vietnam. Namun sayang yang Vietnam Selatan itu diduduki oleh komunis Vietnam atau Vietnam Utara, sehingga Vietnam Selatan itu runtuh di bawah Vietnam Utara.
Nah, kemudian pada tanggal 18 Maret 1970, Menteri Letnan Jenderal Lono yang pro Amerika Serikat melakukan kudeta kepada Norodom Sihanouk. Nah, di mana Norodom Sihanouk ini memberikan kebijakan, yaitu salah satunya memberikan keleluasaan pelabuhan bagi Vietnam untuk Vietnam komunis untuk memasuki persenjataan. Jadi senjata itu boleh diperdagangkan di pelabuhan. Nah, ini menimbulkan sesuatu yang akan menimbulkan perang menurut masyarakat Kamboja. Nah, sehingga Lono itu masuk atau mengkudeta dari Norodom Sihanouk. Itu. Nah, ini juga pasti ada dua pengaruh itu ya, yang dari komunis, ideologi komunis dan ideologi liberalis. Nah, di sini Kamboja itu masuk kepada peta perpolitikan global. Amerika takut Kamboja masuk ke komunis. Makanya Amerika ketika pro dengan Lono itu membantu dalam menggulingkan Norodom Sihanouk. Nah, kemudian Norodom Sihanouk melarikan diri ke negara tetangga dan bergabung dengan Khmer Merah di pengasingan yang dipimpin oleh Pol Pot. Nah, Pol Pot di sini itu lebih kepada komunis. Oke, kita lanjut. Lono itu mengangkat dirinya sebagai presiden Kamboja. Nah, sebelum kepada selanjutnya, setelah dari Prancis tersebut, maka Pangeran Norodom Sihanouk mengangkat dirinya itu sebagai kepala pemerintahan. Nah, dengan konstitusi ini adalah monarki konstitusional. Apa yang dimaksud monarki konstitusional? Monarki konstitusional adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan kepala negaranya dipimpin oleh seorang raja atau ratu dan dibatasi ketentuan-ketentuan konstitusinya oleh negara atau ketentuan-ketentuan konstitusi negara. Jadi di sini negara raja atau ratu itu tidak bisa semena-mena dalam menjalankan pemerintahannya. Jadi ada batasan-batasan melalui ketentuan konstitusi negara atau undang-undang dasarnya. Ya. Bedanya kalau di kita itu bersifat republik. Kalau republik itu kepala negaranya adalah presiden. Dan presiden itu ada ketentuan konstitusi. Ya, jadi kalau presiden keluar dari konstitusi negara, maka itu yang dinamakan dengan penyimpangan. Nah, kalau terjadi penyimpangan dari konstitusi negara, maka itu biasanya akan terjadi penggulingan atau kudeta. Nah, kemudian tahun 1975, Pol Pot mengkudeta pemerintahan Kamboja di bawah Lono. Pol Pot yang komunis kemudian mengkudeta Lono yang pro Amerika atau liberalis, ideologi liberalis. Nah, Lono yang mendapat dukungan dari Vietnam Utara. Maksudnya di Vietnam Utara itu adalah Pol Pot. Oke. Pol Pot. Kalau Vietnam Selatan itu kan yang pro dengan Amerika atau liberalis. Nah, pada pemerintahan Pol Pot yang didukung oleh Khmer Merah, Khmer Merah itu adalah organisasi bagi yang mendukung pada komunisme, ya, melakukan genosida atau genosida terhadap orang-orang Kamboja. Nah, ini sangat luar biasa dan sangat mengerikan ya. Orang-orang Kamboja itu sampai dibantai oleh Pol Pot. Karena Pol Pot itu menginginkan komunisme. Bahkan akibat dari pertentangan atau konflik Kamboja tersebut itu sampai orang-orang Kamboja itu menyebar mencari suaka atau perlindungan ke negara-negara lain. Nah, salah satunya Bapak itu masih ingat itu waktu SD ya, itu ada sampai terdampar di Santolo sana, di Santolo Ciloturun itu terdampar
akibat dari mereka mencari suaka, kemudian kapalnya itu rusak dan terdampar di Santolo Garut Selatan, dan mereka itu dilindungi lah di Indonesia, yang kemudian nanti akan dikembalikan lagi ke negaranya. Nah, akibat apa? Akibat adanya genosida. Genosida itu pembunuhan yang menghapuskan satu ras atau satu kelompok masyarakat, yaitu genosida. Dan ini adalah suatu kekejaman yang luar biasa yang mungkin dihukumi juga itu oleh dunia internasional. Kemudian pemerintahannya yang kejam membuat pemerintahan Pol Pot digulingkan lagi oleh Heng Samrin pada tanggal 8 Januari 1979. Nah, ini bagian dari kekejaman dari Pol Pot terhadap Kamboja. Itu nah ini, jadi ini dipekerjakan, kemudian ini lubang pembuangan mayat-mayat ya, yang sudah digenosida. Nah, kemudian ini mengantri makanan. Nah, ini mungkin akan dipenggal atau apalah gitu. Nah, ini the Pol Pot regime, raise power and genocide in Cambodia under the Khmer Rouge, itu tahun 75 sampai 79. Dan ini yang teridentifikasi siapa-siapa saja yang meninggal ketika di genosida, dan ini tengkorak-tengkorak yang sudah mati ya, jadi meninggal maksudnya. Nah, ini sangat luar biasa kekejamannya, dan semoga tidak terulang lagi perilaku demikian. Nah, di sini Bapak ambil dari Ruang Guru juga ya. Tahukah kamu penderitaan akibat perang saudara Kamboja? Nah, perang saudara antara Khmer Merah dengan pemerintahan Lon Nol itu mengakibatkan 156.000 jiwa tewas, dan setengahnya adalah warga sipil, di mana warga sipil itu tidak memiliki senjata, jadi tidak bisa apa-apa. Ya sudah, mungkin ditembak mati udah, gitu ya. Sampai 156.000 jiwa itu akibat perang saudara. Masalah Kamboja. Nah, di sini Vietnam melakukan intervensi di Kamboja. Oke. Masalah Kamboja itu Vietnam melakukan intervensi di Kamboja karena Vietnam menginginkan itu adanya ideologi juga ya, perkembangan ideologi di Kamboja, di mana Kamboja tadi ada yang pro dengan Amerika. Nah, kemudian yang kedua, pasukan Khmer Merah di bawah Pol Pot berusaha menumbangkan pemerintahan. Selanjutnya, perlawanan dari kelompok non-komunis yang dipimpin oleh bekas Perdana Menteri Son Sann dan kelompok netralis Molinka di bawah Norodom Sihanouk. Nah, di sini Norodom Sihanouk mulai netral dalam hal ideologinya. Kemudian tanggal 17 Juni 1982, beberapa kelompok perlawanan membuat koalisi. Jadi yang adanya perlawanan tersebut membuat koalisi yang dinamakan dengan Pemerintahan Koalisi Demokratik Kamboja, CGDK, itu Coalition Government of Democratic Cambodia, yang selanjutnya diakui oleh pihak PBB. Nah, ada ini jargon dari pimpinan Khmer Merah dari Pol Pot itu, to spare you is not profit, to destroy you is no loss.
Nah, di sini menyelamatkan Anda tidak ada untungnya, menghancurkan Anda tidak ada ruginya. Nah, ini mungkin apa sih maksud dari sana? Ya, silakan dicari referensi. Kemudian yang tadi yang koalisi itu dari Khmer Merah itu ada Q Sampan. Nah, Q Sampan ini Khmer Merah yang ingin mengembalikan reputasi Khmer Merah. Dimana kan tadi Khmer Merah itu seolah-olah hal yang apa namanya jelek gitu. Maka terjadilah perdamaian dengan Sonsan. Nah, koalisi CGDK yaitu terdiri dari Khmer People National Liberation Front KPNLF di bawah pimpinan Sun San dan Khmer Merah di bawah pimpinan Khieu Samphan. Nah, upaya penyelesaian konflik Kamboja. Nah, upaya penyelesaian konflik Kamboja ini pertama itu dari kecaman dari ASEAN, kemudian campur tangan Prancis dan PBB juga, dan adanya Jakarta Informal Meeting. Nah, masalah Kamboja itu selesai setelah Vietnam dipaksa keluar dari Kamboja itu pada tanggal 23 sampai 25 Mei 1993. Ya, diadakan pemilu dan Norodom Sihanouk diresmikan menjadi presiden Kamboja. Jadi akhirnya Norodom Sihanouk menjadi presiden Kamboja. Pengaruh konflik Kamboja bagi internal dan eksternal juga itu adalah yang pertama pastinya yaitu jatuhnya banyak korban. Kemudian yang kedua kekhawatiran terhadap komunisme Vietnam. Jadi yang tadi ya karena Kamboja itu seperti yang kita ketahui ketika Lono memimpin itu Lono di bawah atau ada pengaruh dari Amerika Serikat. Nah, sehingga membuat kekhawatiran terhadap komunisme Vietnam. Kemudian yang ketiga, peran serta ASEAN dalam konflik Kamboja. Nah, pengaruhnya itu ASEAN semakin menyatukan bersatu untuk memecahkan konflik Kamboja. Salah satunya itu dengan Jakarta Informal Meeting. Nah, di sini Jakarta Informal Meeting itu diinisiasi oleh Indonesia. Diinisiasi oleh Indonesia sehingga alhamdulillah itu Kamboja sudah mulai aman. Oke, kemudian yang kedua itu ada konflik Sipadan dan Ligitan. Kalau tadi masalah Kamboja itu pada tahun-tahun agak lama ya. Nah, kalau yang baru-baru itu ada konflik Sipadan dan Ligitan. Nah, ini konflik Sipadan dan Ligitan ini adalah konflik Indonesia dan Malaysia berkaitan dengan sengketa Pulau Sipadan. Nah, ini Sipadan, kemudian ini Ligitan. Ini Indonesia, ini Malaysia. Nah, di sini Indonesia mengakui adanya Sipadan dan Ligitan, begitupun Malaysia juga mengakui adanya Sipadan Ligitan. Jadi mereka berdua itu mengklaim bahwa Sipadan Ligitan itu masuk kepada wilayahnya. Ternyata batasan-batasan suatu wilayah itu kalau di hal-hal yang kecil itu mungkin dengan yang tetangga ya, yang tetangga itu kalian di tetangga kemudian itu pasti batasan tanah rumah ya, tanah rumah. Itu. Kalau yang lebih besarnya itu adalah negara. Seperti ini, batasan tanah rumah itu bisa menjadi konflik antara kita dengan tetangga kalau tidak ada MOU. Gitu. Makanya kita harus memiliki administratif. Ya. Salah satunya kalau di kita rumah atau tanah dan rumah kita itu melalui sertifikat untuk memudahkan dalam pemecahan masalah tersebut. Kemudian kalau di negara internasional yang menjadi
pemecahan masalahnya itu adalah melalui lembaga PBB. Oke, kita balik lagi. Latar belakang dari Cipadan Legitan ini, kedua wilayah tersebut merupakan sengketa antara Indonesia dan Malaysia atas kepemilikan dua pulau di Selat Makassar, yaitu Pulau Cipadan yang luasnya 50.000 meter persegi dan Pulau Legitan yang luasnya 18.000 meter persegi. Kemudian berawal pada tahun 1967 ketika dalam pertemuan hukum laut antara kedua negara yang secara bersamaan mengklaim Cipadan dan Legitan ke dalam wilayahnya. Itu yang menjadi latar belakangnya. Kemudian jalannya konflik yaitu berawal tahun 67 sampai saling mengklaim, dan pada 22 September 1969 pada pertemuan tersebut kedua negara menyetujui adanya Memorandum of Understanding atau MOU yang menetapkan Cipadan dan Legitan dalam status quo. Oke. Yang berarti kedua pulau tidak boleh ditempati maupun dimanfaatkan oleh Indonesia dan Malaysia. Tetapi di sini Malaysia menggunakan kesempatan ini untuk membangun fasilitas pariwisata, perlindungan terhadap satwa penyu dan pembangunan mercusuar yang mendapatkan kecurigaan juga dari Indonesia. Nah, kemudian akhir dari konfliknya yaitu sengketa ini diselesaikan melalui ICJ, International Court of Justice. Yang dalam sidangnya pada tahun 2002 itu bukti-bukti yang diajukan oleh Malaysia yang lebih memperkuat kedudukannya. Nah, ini dalam konflik ini adalah peran serta dari Menteri Luar Negeri serta kepiawaian dalam berdiplomasi dengan negara lain, terutama dalam kepemimpinan presiden. Jadi di sini kewibawaan presiden ya untuk bisa mengklaim dan sebagainya. Kemudian konflik Laut Cina Selatan dan Kepulauan Spratly. Nah, Kepulauan Spratly ini dikelilingi oleh negara Indonesia, Malaysia, Vietnam, Brunei Darussalam, China, Taiwan, dan Filipina. Nah, pada awalnya kepulauan ini tidak layak huni, jadi pada didiemin karena berupa gugusan karang laut, gitu ya, pada didiemin. Namun klaim tersebut wilayah ini muncul setelah ditemukan potensi sumber daya alam. Tetap aja ya perekonomian yang menjadi konflik, yaitu berupa minyak, bumi, gas, dan letaknya yang strategis di lintas perdagangan antar negara. Nah, kemudian konflik mulai memanas pada tahun 1947. Proses damai di Laut Cina Selatan yang diprakarsai ASEAN belum dapat membuahkan hasil sampai sekarang. Nah, itu mungkin akan tetap menjadi konflik. Tapi semoga tidak menjadi peperangan. Kemudian konflik Thailand dan Kamboja. Kalau tadi yang kita bahas ada Kamboja dalam hal internal dan melibatkan yang luarnya itu adalah Vietnam. Nah, yang ini adalah yang sekarang konflik Thailand dan Kamboja. Ini dilatar belakangi yaitu konflik antara kedua negara terjadi akibat sengketa kepemilikan kuil. Ya, kuil Prah Piher. Ya, kuil ini terletak di antara distrik Chongsan. Ya, ini pakai bahasa Indonesia saja ya, lapal Indonesia. Chongsan, Kamboja. Dan distrik Kantaralak, Thailand. Jadi kuil tersebut ada di antara dua distrik itu, ya, dua provinsi kalau di kita ya. Nah, jalannya konflik dan penyelesaian. Pada tahun 2008, kuil peninggalan abad 11 ini dimasukkan ke dalam daftar budaya dunia oleh UNESCO. Nah, hal ini disambut gembira oleh rakyat Kamboja, tetapi justru memicu masalah bagi Thailand. Akibatnya terjadi kontak senjata antara tentara Kamboja dan Thailand di dekat kuil Prah Piher
pada tanggal 15 Oktober 2008. Ini sangat kontemporer sekali, tahun 2008. Kalau yang tadi kan tahun 1990-an lah, seperti itu ya. Kalau masalah internal. Kemudian Thailand meminta Dewan Keamanan PBB untuk mengerahkan pasukan pemerintahan perdamaian. Tetapi oleh PBB diambil jalur diplomasi antara keduanya dan ketua ASEAN, yaitu Martin Natalegawa dari Indonesia. Hasilnya adalah antara Thailand diwakili oleh Menteri Luar Negeri Kasit Pirongya dan Kamboja diwakili oleh Hun Sen akan menyelesaikan konflik dengan cara damai. Nah, disinilah perlu adanya pihak ketiga. Nah, kalau di sosiologi itu pihak ketiga itu bisa mediasi, bisa arbitrasi, atau bisa adjudikasi. Nah, kita berangkat lagi ke konflik Asia Selatan. Kalau tadi Asia Tenggara, kita di konflik Asia Selatan. Di Asia Selatan itu konfliknya adalah antara Kashmir, konflik Kashmir, tanah Kashmir antara India dan Pakistan. Seperti yang kita ketahui itu awalnya India itu kan di bangsa Arya, kemudian masuk Inggris, nah, kemudian dari Inggris terjadi nasionalisme. Nah, nasionalisme itu ada dua, nasionalisme yang Hindu dan nasionalisme yang Islam. Nah, kemudian nasionalisme yang Hindu itu menjadi India dan nasionalisme yang Islam itu menjadi Pakistan. Nah, nanti juga Pakistan itu akan terbagi dua lagi. Oke. Nah, di Pakistan India Barat ini ada konfliknya itu tadi adalah tentang perbatasan juga, yaitu Kashmir, di mana Kashmir ini merupakan wilayah yang subur. Tetap pemicunya adalah perekonomian. Faktor yang menjadi pemicu adalah masalah agama. Ya. Kalau di sini ya, di India dan Pakistan itu adalah agama. Yaitu penduduk yang beragama Islam di Pakistan dan pemeluk Hindu di India, seperti yang Bapak tadi bahas, di samping masalah pembagian wilayah, terorisme, dan nuklir. Jadi pembagian wilayah, terorisme, dan nuklir. Nah, jalannya perang dan penyelesaian. Konflik semakin kuat dengan munculnya kelompok militan Kashmir yang menentang segala keputusan pemerintah Hindu India dan menuntut kemerdekaan Kashmir dari India atau bergabung dengan Pakistan. Nah, jadi Kashmir ini masuk ke India. Nah, kemudian karena Kashmir ini banyaknya Muslim, nah, kemudian diperintah oleh India yang beragama Hindu. Kemudian pada tanggal 5 Januari 2004 dimulai usaha perdamaian antara Perdana Menteri India Vajpayee dan Presiden Pakistan Pervez Musharraf. Nah, namun kedua pemimpin menyepakati untuk memulai dialog menyeluruh. Tetapi hingga sekarang ketegangan antara kedua negara belum dapat titik temu, gitu ya. Karena ya kedua-duanya bersitegang menginginkan wilayah tersebut. Nah ini, di sini ini India, kemudian ini Pakistan. Ini garis internasional, ini garis kontrolnya. Pakistan occupied Kashmir. Nah, jadi ini menurut India ini masuk ke India. Nah, kemudian menurut Pakistan ini masuk ke Pakistan. Nah, disinilah terjadilah perebutan wilayah tersebut. Oke. Nah, tadi akhirnya adalah belum terselesaikan. Kemudian yang
kedua di konflik Asia Selatan adalah perang saudara di Sri Lanka. Nah, bagaimana perjalanannya? Sri Lanka merupakan bekas jajahan Inggris, sama dengan India. Mayoritas penduduknya beragama Hindu dan memperoleh kemerdekaan pada tahun 1948. Konflik terjadi kalau di Sri Lanka ini antar etnis, di mana di sini ada dua etnis yaitu Sinhala dan minoritas Tamil. Bermula setelah kemerdekaan, etnis Tamil tergeser kedudukannya oleh etnis Sinhala, di mana Tamil yang menyukai tersebut menjadi minoritas dan etnis Sinhala itu mulai memperluas kedudukannya di daerah Sri Lanka ini, di negara Sri Lanka ini. Kemudian tahun 1970-an muncul gerakan separatis Tamil yang terkenal dengan nama Gerakan Pejuang Pembebasan Macan Tamil atau Liberation Tigers of Tamil Eelam, LTPE, LTPE, yang memiliki persenjataan kuat. Tujuannya adalah untuk membentuk negara merdeka. Nah, konflik ini telah menewaskan puluhan ribu penduduk sipil dan 1,5 juta penduduk mengungsi. Jadi ada yang meninggal, kemudian ada yang mengungsi. Kemudian konflik mereda ketika Presiden Rajapakse mengakhiri operasi militer terhadap LTTE. Ya. Jadi konflik sudah mereda dengan mengakhiri operasi militer. Oke, nah itu yang kita bahas mengenai konflik-konflik yang ada di Asia Tenggara dan ada di Asia Selatan. Jadi hidup itu adalah dinamis, di mana hidup itu selalu ada perdamaian dan ada konflik. Hanya kita bagaimana manajemen konflik tersebut supaya kita tidak mengganggu atau tidak mendapatkan kerugian dari konflik-konflik tersebut. Namun semuanya memiliki kesejahteraan. Nah, itulah kita belajar dari sejarah bahwa konflik akan tetap merugikan semuanya. Oke, terima kasih. Mungkin dari Bapak cukup dengan sekian. Kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.